Ya, apalagi itu ada ada kepala Buddha di sini. Buddha, gitu kan. Ini penistaan atau kayak mana gitu? Iya, padahal kalau di Thailand nggak boleh itu ya, palanya aja ya. Iya, nggak boleh ya. Gitu Itu ya. bagian dari istilahnya menghormati Tapi dan berarti nggak mau nendang itu. oh, Pagi-pagi kita ngopi nih. ngopi. Kita sarapan kopi. Sarapan kopi tadi juga udah sarapan nasi uduk Oh, iya. Jakarta. Nasi Ternyata Betawi. nasi uduk itu nggak harus kuning ya. Oh iya, tidak. Itu bagian karena kuning bagian kadang sesajen makanan orang Jawa harus kuning. Oh gitu ya. Maka hari ini kita akan ngomong apa itu? Sesajen. Sesajen. Kita ada di tempatnya Habib Husin Jafar Hussein Jafar di warung Republik ya. Warung Sejarah Warung. Republik Indonesia. Oke. Oh iya Bante, ini kan rame nih kasus penendangan sesajen Sesajen di ya. Semeru ya, Semeru. di Lumajang tepatnya. Nah itu ya biasa kan netizen Indonesia komentarnya ada yang pro kontra, ada yang menghujat balik, bahkan sampai ada yang seolah-olah ini ngajakin perang nih. Gitu Seolah-olah dia menentukan dia Tuhannya juga. Iya, kayak gitu. Nah, kalau Bante melihat kejadian ini kayak mana nih? Ya ini ya bagian dari mungkin kemerosotan orang menghargai tradisi dan kebudayaannya sendiri ya. Karena banyak generasi-generasi sekarang mungkin karena menganut kebudayaan luar dan lain sebagainya, bahkan orang-orang beragama bisa dibilang belajar dari luar kemudian membawa budaya luar dan tidak menghargai budayanya sendiri. Dia melepaskan kebudayaannya sendiri kadang-kala malah maka akan terjadi seperti ini, jadi kesalah tafsiran, kesalahpahaman itu. Padahal kalau kita mau kembali kepada sejarah agama-agama yang verified ya, agama-agama centang biru yang diresmikan oleh negara adalah agama-agama pendatang ya, tamu. Nah, sudah ada agama leluhur, keimanan, keyakinan lokal, dan ibaratnya tamu datang ke sebuah tempat ya. Kalau Bante ngelihatnya mengibaratkan seperti apa? Ya, kayak sekarang kita lagi di tempat warung bukunya Habib ini, kita tamu di sini, masa kita datang, oh ini buku ini nggak boleh di sini. Oh, ngacak-ngacak gitu ngacak-ngacak, oh ini buku ini kan tidak sesuai, kita buang, kita apa ya, ini kan bisa dikatakan ini bukan kebudayaan kita yang budi luhung. Iya, apalagi itu ada kepala Buddha di sini. Gitu kan. Ini penistaan atau kayak mana gitu? Iya, padahal kalau di Thailand nggak boleh itu ya, palanya aja ya. Iya, nggak boleh ya. Gitu itu ya. bagian dari istilahnya menghormati. Tapi dan berarti nggak mau nendang itu? Oh, enggak, karena di tempat-tempat tertentu ini kan sudah menjadi seperti properti ya. Iya. Jadi sesuatu itu kadang diletakkan pada tempat yang di mana, di tempat pemujaan ataupun memang hanya sebagai pajangan atau sebagai simbol. Nah, ini kan kita harus tahu. Iya. Nah, jadi seperti yang terjadi itu istilahnya ya tidak pada tempat dan waktunya gitu. Iya, mestinya juga tidak ya seperti tadi Bante bilang, datang ke satu tempat kita harus punya adab, harus punya kesantunan, menghormati kehidupan yang ada di tempat yang kita datangi. Gitu. Istilahnya seperti itu kan tidak menghargai leluhurnya sendiri. Betul. Karena kita di Nusantara ini leluhurnya dengan cara-cara penghormatan. Iya. Karena setiap suku, setiap kebudayaan adat memiliki cara-cara tersendiri dalam menghormati leluhur, menghormati alam, bahkan cara menyembah Tuhannya itu bermasing-masing cara. Iya, masing-masing punya cara. Masing-masing punya cara, walaupun tujuannya saya yakin itu sama. Tetapi misalnya kita pakai kartu kita beda-beda. Oh, iya. Nah, cara seperti itu. Tujuannya untuk berkomunikasi. Iya, komunikasi. Orang lebih suka pakai WhatsApp, ada yang pakai Messenger dan lain sebagainya. Berkomunikasi kepada orang lain atau kepada Tuhannya. Iya, ya. Jadi meskipun orang tersebut yang melakukan penendangan sesajen, ya silakan saja kalau
dia itu yakin itu adalah tidak sesuai dengan akidah dia, itu adalah hak dia. Dia menganggap itu adalah sebagai sebuah hal yang kalau dalam Islam itu kemusyrikan. Ya, ya itu adalah hak dia, keyakinan dia. Tapi bukan berarti kita punya keyakinan lalu menghujat keyakinan orang lain. Ya itu gitu ya. kita memiliki kecocokan, bahkan apapun itu, bahkan pakaian sama seperti hari ini. Saya pakai jubah, Bang MT pakai baju. Mungkin bagi banget, oh pakaian seperti ini buka aja bantai ganti seperti ini. Oh, tidak tepat bagi saya karena saya memilih untuk pakai seperti ini. Sama seperti masuk baju-baju seperti ini buka, ini nggak cocok kita. Nah, hal seperti ini mungkin kita bisa seperti itu di tempat yang memang diperlukan, dibutuhkan. Ya. Tetapi di tempat tertentu walaupun kita di kalangannya sendirinya gitu kan, yang memang harus memiliki kewajiban seperti itu. Dan juga kita sebagai warga masyarakat orang Indonesia itu kan yang terkenal ramah gitu kan, juga nggak perlu sampai menyikapi itu seolah-olah ini orang nantang perang nih. Ya kan? Nggak perlu sampai kayak gitu kan. Kita sebagai budaya pemaaf istilahnya, memiliki ya maklum lah. Bahkan sesuatu hal yang parah kita masih bilang untung. Iya. Jadi meskipun itu adalah kejadian kasus yang cukup heboh, ramai, bahkan ada yang menganggap ini sebuah upaya sebagai pemecah belah bangsa. Tapi Bante melihat ada sisi positifnya nggak? Ya, ini ada dua hal yang perlu kita pelajari. Negatifnya sudah pasti ada, positifnya pasti aja. Dan negatifnya mungkin ya bagi kalangan-kalangan terutama mungkin yang tidak benar-benar memahami budaya itu, tidak mempelajari filosofi dari hal-hal itu. Karena setahu saya hal-hal seperti itu memiliki filosofi, cara-cara orang. Bahkan itu cara orang berdakwah, cara orang mengajarkan kitab suci, kalau bukan dengan bahasa, dengan simbol-simbol seperti sesajen itu sendiri. Nah, itu kadangkala kurangnya literasi. Betul. Nah, kemudian yang positifnya bagi saya sih mungkin masyarakat kita sudah mulai kurang menghargai atau menjalankan kebudayaan itu sendiri. Abai atau lupa mungkin bahwa kita punya tradisi leluhur, masyarakat kita ada loh yang ada seperti itu. Dan itu lupa. Maka dengan kejadian seperti itu, positifnya banyak dari berbagai suku, adat, budaya membuat tradisinya masing-masing. Speak up bahwa saya punya loh gitu. Jadi mereka justru malah membuat. Kalau saya ibaratkan mungkin ini teguran dari alam untuk gitu kita yang sudah lupa. Melalui orang mungkin bisa saya katakan orang itu justru malah korban. Korban dari pikirannya sendiri. Gitu. Nah. Jadi tetap dalam perspektif positif. Penendang sesajen itu ya bisa jadi dia memberikan manfaat juga, agar masyarakat Indonesia itu ingat terhadap budaya yang sangat beragam di Indonesia. Salah satunya adalah bagaimana ritual penyajian itu, sesaji, dan itu setiap suku banyak banget. Setiap suku dan gitu. Bangsa yang beradab, bangsa yang maju adalah bangsa yang tidak merupakan tradisi adat kebudayaannya sendiri dan sejarah. Mungkin saat ini sudah mulai dilupakan, maka dengan cara-cara seperti ini mengingatkan gitu. Berarti kita nggak ada salahnya juga dong berterima kasih sama penendang itu. Kita berterima kasih dan memaklumi. Jadi memaafkan pun lebih baik ketimbang kita menghujat ulang, menghujat kembali menghujat balik. Gitu ya. Kita memaafkan dengan ikhlas tanpa terikat dan mengikat. Betul, karena bisa jadi setelah ini dia minta maaf. Ya boleh jadi kalau memang ada proses hukum, kan lagi dicari polisi nih, polisi sudah ke keluarganya di daerah Lombok sana, dan ya kita sih berharap ini menjadi kebaikan bersama ya. Dan saya yakin ketika mungkin orang-orang lain yang sepemikiran seperti beliau yang melakukan itu, justru mereka cari tahu apa sih maknanya ini gitu. Betul, jadi belajar. Belajar, setelah belajar mereka tidak melakukan hal itu. Betul. Karena tahu. Apalagi kalau mereka banyak jalan
Ya. banyak piknik ke berbagai masyarakat Indonesia Kebudayaan, ya. dengan keragaman lokalitasnya. Mereka akan menemukan di tempat-tempat lain Iya. gitu. Coba kalau kembali. Nah, kalau ke Bali setiap Setiap lorong setiap jalan ya. orang tuh ada ada Canang, Iya. ada Banten Nah, gitu. itu kan- Wah, itu kalau bersikap masih kayak gitu dia akan tersiksa tuh. Iya, padahal di sana sangat positif. Saya pernah mendengar itu bagian dari mereka mengajarkan bukan dengan bahasa, tetapi dengan simbol-simbol seperti itu. Gitu. Ada filosofinya semua gitu. Dan kita menghargai keragaman itu pun nggak mengeroposkan, nggak merendahkan iman kita kan. Kalau menurut saya justru malah kita memperkaya ya, memperkaya pengetahuan dan menambah sifat-sifat cinta kasih kita terhadap Betul. orang lain. Sehingga orang lain yang berbeda itu merasa melihat, oh ternyata agama yang seperti itu menghargai loh adat kami, Ya. budaya kami, kan itu lebih asik ya. Lebih asik karena kedamaian dan keharmonisan terwujud apabila akarnya adalah menghargai. Bahkan kita kan sudah tahu sepakat untuk tidak sepakat, Betul. walaupun tidak sesuai, tetapi kita menghargai. Iya. Nah, seperti itu. Lebih baik kalau kata Habib Lutfi, kejadian kayak gini jangan sampai memperkeruh dan jangan sampai membuat kita sebagai sebuah bangsa itu pecah. Bang ya. Tapi kita harus fokusnya bukan menyalahkan orangnya, bukan memaki-maki balik, tetapi yuk kita nih sebagai masyarakat bangsa Indonesia mempererat ya. kebangsaan kita. Ya, kalau saya lihat positifnya ya, kadangkala alam itu memakai orang-orang untuk mengingatkan orang lain. Iya, betul. Itu loh. Seperti apapun orang itu. Seperti ya. orang apapun orang itu. Kita bisa belajar dari orang yang angkuh, bisa belajar dari orang yang sombong, bisa belajar dari orang yang bodoh sekalipun. Bodoh, ya. Dan dia bermanfaat. Selalu bermanfaat karena kesalahan orang lain itu menjadi cermin untuk kita. Apalagi belajar dari orang yang bijaksana. Bijaksana. Gitu Itu kan sebagai tauladan. Tauladan. Kita belajar dari orang yang belum benar dan mencari tauladan orang yang sudah benar. Betul. Nah, itu ya. Oke. Seharusnya ya kan. Ya hal kayak gini kalau diobrolin santai sebenarnya sambil ngopi. Ya. Mungkin kalau awalnya Santai orang-orang asik itu ya. bertanya dulu pada orang-orang di sekitar situ, saya rasa tidak. Gitu loh. Tidak terjadi hal seperti itu. Gitu. Oke deh Bante. Ini hari ini kita masih punya agenda perjalanan ya. Jadi buat teman-teman begitu obrolan kita ya. Berdua, saya MT dan Bante Dira Punyo berharap kita makin menguatkan persaudaraan kebangsaan kita lah ya. Menguatkan.